Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama dan orang yang sama juga di sini. Kita akan membahas mengenai pergerakan menuju Women's Day itu, Women's International Day. Oke. Nah, ini kalau bahas mengenai pergerakan seperti apa yang akan diperkuat ini Mbak di acara ini nanti? Ya, pertama tentang perkuat gerakan solidaritas perempuan itu seperti yang saya sampaikan tadi ke Tari, bahwa satu-satunya yang bisa diandalkan oleh perempuan itu adalah perempuan itu sendiri gitu ya. Dan kami pikir dengan salah satunya dengan cara berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi strategi gitu ya. Perempuan itu punya daya resilience-nya sendiri gitu ya. Jadi gerakan yang ingin dibangun itu adalah betul-betul gerakan solidaritas antar komunitas. Jadi istilahnya kalau misalnya komunitas ini lagi krisis gitu ya, itu bisa dibantu dan disupport oleh komunitas yang lain gitu ya. Begitu. Jadi saling memperkuat satu dan lainnya Satu gitu dan ya. Ini lain lagi lemah, gitu. ini bantu menopang gitu ya. Betul. Dengan cara apa ya, macam-macam gitu. Jadi yang kita bangun misalnya yang akar bangun gitu ya, yang di Bengkulu kami bikin kayak dana ketahanan kelompok. Jadi kelompok perempuan itu dia punya usaha yang mandiri, bikin demplot agroekologi. Demplot itu penting banget sebetulnya, kayak misalnya harga kopi kemarin lagi tinggi banget gila banget, 40.000 per kilo gitu, dan stok kopi lagi kosong gitu ya. Jadi emang menghadapi krisis ekologi itu termasuk iklim dan ekonomi itu susah sekali gitu ya. Rata-rata semua larinya ini semua kayak pandemi gitu Tari, jadi semua lari ke utang gitu ya. Iya, ujung-ujungnya gitu. Terus waktu normal nanti hasilnya balikin untuk bayar hutang, dan itu terus berkelanjutan. Itu yang dikhawatirkan ya Mbak. Betul, itu yang ku bilang dalam risetku, itu namanya life in debt, hidup dalam hutang gitu ya. Life in debt ini gila sekali gitu ya. Jadi pasca pandemi gitu ya, kita dipaksa untuk beradaptasi dengan krisis lagi gitu. Jadi mereka belum pulih, kemudian harus menghadapi krisis lagi, belum lagi pergantian rezim. Jadi kita butuh imun nih perempuan gitu ya. Makanya akar dengan proudly present dan fasilitasi kegiatan konferensi ini untuk memperkuat itu gitu ya, memperkuat kemampuan perempuan, memperkuat keberanian perempuan gitu ya, sampai bisa menyusun strategi apa yang mesti mereka lakukan gitu ya nanti ketika pulang seperti itu. Nah, ini kalau bahas mengenai persiapannya dan acaranya nanti itu akan dibuat seperti apa gitu. Ya kita tahu nih intinya nih adalah satu pertemuan berbagai macam banyaknya komunitas perempuan itu ya. Benar. Dan gimana nanti saling memperkuat satu sama lainnya seperti itu. Tapi bagaimana sih sebenarnya maunya acara ini seperti apa? Kalau di persiapan aku bangga banget sebetulnya Tari. Jadi karena pra-event kami itu melakukan asesmen dengan calon peserta yang akan datang. Jadi kami bersama fasilitator betul-betul mendengarkan sebetulnya apa sih concern yang dihadapi oleh perempuan di masing-masing wilayah gitu ya, sehingga isu yang mereka hadapi itu bisa terakomodasi dalam pertemuan nanti gitu. Itu persiapan gitu ya. Dan yang kedua, di acara intinya kami akan selenggarakan itu di 2 tempat sebetulnya, 3 malah. 3 tempat, banyak 3 tempat, tapi di Jakarta Pusat semua. Jadi yang hari pertama kita workshop. Nah, workshop ini sebetulnya workshop di hari pertama itu lebih kayak mengevaluasi sebetulnya sudah sampai di mana sih gerakan perempuan di Indonesia dalam konteks lokal gitu ya saat ini gitu ya, dari sejarah panjang perjuangan perempuan itu sendiri dan gerakan itu sendiri. Nah, makanya itu nanti akan sampai malam gitu ya. Terus acara hari keduanya ini spesial banget. Kami mengundang ahlinya keren-keren banget, tau gak sih? Siapa aja tuh Mbak kalau boleh tahu? Jadi kalau yang di hari pertama ada Ruth India Rahayu. Ruth India Rahayu itu adalah dewan pengawasnya akar juga, tapi dia aku suka banget karena dia berfilsafat secara mandiri dan perempuan gitu ya. Punya pemikirannya sendiri ya. Betul, dia menulis buku gitu ya. Terus selain dia nanti ada Devi Anggraini. Devi Anggraini ini adalah ketua perempuan masyarakat adat gitu ya, perempuan adat di Indonesia.
dia punya track record yang sangat bagus gitu ya. Terus yang ketiga juga ada Mbak Mia Siskawati, ini adalah guru di dosen di UI tentang gender gitu ya. Jadi itu keren banget. Terus di hari keduanya kita akan selenggarakan itu di Galeri Cemara. Nah ini satu, aku nggak tahu, mungkin obsesi ya. Aku agak terobsesi sama Galeri Cemara yang ini karena galeri ini merupakan galeri yang dibuat oleh Bu Tuti Herati. Bu Tuti Herati adalah tokoh feminis Indonesia yang terkenal gitu ya, dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya juga gitu. Jadi kami mengadakan kegiatan itu di situ hari kedua di Galeri Cemara yang banyak lukisannya itu yang estetik segala macam. Dan tujuannya memang untuk lebih intim gitu dengan peserta dan dengan narasumber yang akan hadir. Makanya di hari kedua kita akan menghadirkan Mbak Kamala Chandra Kirana. Keren banget. Siapa secara luar biasa globally. ya. Apa bintang tamunya luar biasa banget. Luar biasa. Jadi emang kayak yang hari kedua selain Mbak Kamala kan terkenal banget ya secara internasional gitu ya. Dia fokusnya ke human rights juga, terus economy rights juga gitu ya. Terus yang kedua ada Rina Mardiana. Bu Rina Mardiana ini dia seorang dosen juga di IPB yang concern pada isu-isu agraria gitu. Terus yang terakhir adalah Prof. Sulistyo Irianto, siapa sih yang nggak kenal kan? Prof. Sulis dia dosen sosiolegal UI gitu ya. Jadi itu hari kedua kita seminar di sana gitu ya. Terus malamnya kita ada solidaritas malam gitu ya. Solidaritas malam iya, solidaritas nights gitu. Tapi ya kita akan punya exhibition, punya show gitu ya di malam, dinner sama perempuan itu untuk having fun. Setelah banyaknya diskusikan itu akhirnya untuk having fun-nya. Terus yang ketiga baru kita audiensi ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM gitu. Oh, itu nanti akan menjadi goalsnya Itu gongnya banget tuh, menitipkan agenda perempuan dan tuntutannya ke pihak yang kira-kira mampu membawa agenda ini ke pemerintahan yang baru gitu. Benar sekali. Nah, ini kan mengumpulkan orang-orang besar, orang-orang hebat. Itu pasti persiapannya nggak sebentar nih. Dari kapan nih persiapannya, Mbak? Gila banget. Sebetulnya persiapannya ya itu dari tahun lalu loh. Jadi dari mungkin Oktober ya. Jadi eksekusi untuk pematangan ide, tujuan segala macam itu di Oktober kita mulainya, dan Desember harus sudah clean semua itu di atas meja gitu ya. Terus itu termasuk cepat juga sih. Cepet sih. Tapi ini karena Mbak Dinar mungkin ya yang menghandle-nya ya. Kerjanya yang top. Iya, emang gitu harus sistematis iya, kan. Jadi ya lumayan lama persiapannya. Gitu. Lumayan melelahkan. Iya pastinya itu. Pastinya. Iya. Karena kita tahu sendiri toko-tokonya yang luar biasa semua. Tempatnya juga akan dilangsungkan di Jakarta ya, di pusat. Di Jakarta di Grand Cemara Hotel sama di Galeri 6 Cemara. Begitu. Nah, kalau yang mau berikutserta seperti itu, apakah memang mereka mengajukan kepada Akar? Apakah memang ada undangan tersendiri kah? Apalagi khususnya di Bengkulu kan. Di Bengkulu itu seperti apa? Dan bagaimana sih antusias mereka? Gitu. Wah, ini yang nggak bisa tertampung ya antusiasnya sangat berantusias berarti ya. Jadi kalau kan kami fokusnya tuh sebetulnya mau Sumatera dan Kalimantan aja nih. Itu fokusnya kemarin. Ternyata ada juga teman-teman yang dari Flores juga mau datang, kemudian dari Gorontalo juga akan datang, dari Aceh juga datang. Jadi dari Jogja juga datang gitu ya. Jadi ya ini sebetulnya memang agak sedikit eksklusif ya gitu. Kami mengundang peserta yang betul-betul punya pengalaman berjuang gitu ya, mempertahankan sumber daya alamnya. Jadi memang peserta ini eksklusif sih, diundang. Iya, diundang oleh Akar, dipilih gitu ya. Karena lihat track recordnya dulu nih. Benar, apa yang bisa mereka bagi. Yang bisa mereka bagi. Nah, harapannya nanti seperti apa pada kegiatan ini? Yang pertama harapannya satu, itu sederhana sebetulnya tujuan dari konferensi ini, komunitas perempuan tuh bisa berbagi gitu antar satu sama lain gitu ya, berbagi pengalaman, pengetahuan dan strateginya. Kemudian harapan yang kedua adalah tuntutan dan agenda perempuan itu bisa menjadi rujukan bagi pemerintah yang baru gitu ya, untuk menyusun atau merumuskan kebijakan terkait tata kelola sumber daya alam. Biar apa? Biar lebih berpihak ke perempuan gitu.
Jadi biar itu. lebih jelas nih mengenai peraturan yang ada. Kalau kayak sekarang kan peraturannya udah ada nih, tapi seperti apanya pengimplementasiannya itu masih Iya. agak bisa dikatakan rancu kali ya. Iya, jadi memang tidak melibatkan tidak menjadikan perempuan sebagai agensi utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, kita mau mendorong itu. Kalau bisa pemerintahan yang baru, ayo bangun satu buah kebijakan yang lebih inklusif, yang lebih berpihak pada kepentingan dan kebutuhan perempuan gitu ya, biar ya perempuan kalau ditanya apa kontribusi perempuan terhadap kawasan hutan dari lahir gitu ya. Dari lahir. Jadi dari lahir ya udah punya relasi yang kuat dengan hutan sebetulnya perempuan. Jadi jangan menegasi, kami nggak mau ada kebijakan yang lagi nanti ya yang baru itu menegasikan keterlibatan dan peran perempuan dalam sumber daya alam. Sumber daya seperti itu. Apakah kegiatan seperti ini pernah dilakukan juga Mbak di tahun-tahun sebelumnya? Pernah itu Atau rutin? Enggak rutin Enggak sih. rutin ya? Enggak rutin, tapi Akar pernah buat di 2017 gitu 2019 di Bengkulu gitu ya, tapi itu kecil-kecil aja gitu ya konferensinya, cuman untuk selokal provinsi Bengkulu. Terus akhirnya karena sekarang udah dapat support yang lebih baik gitu ya, jadi kami punya ambisi untuk buat di Jakarta gitu. Dan acara ini sebetulnya akan berkelanjutan sampai di Agustus gitu ya. Agustus nanti kita akan ini internasional, jadi kami mau bikin konferensi internasional perempuan berbagi di Bengkulu. Di Bengkulu, Iya, keren ya. Agustus ini nanti ya. Semoga lah ya Mbak ya bisa berjalan dengan lancar semuanya ya. Tinggal nggak tidur aja sih. Aduh. Ini fokusnya memang Mbak Dinar nggak main-main sih setiap mengadakan acara ya. Iya, karena ini sebetulnya turning point banget sih. Turning point bagi aku secara personal karena become 30. Become 30, baiklah. Berarti kita lanjutkan lagi, sekarang kita jeda dulu ya. Iya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.